Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ustadz Menjawab dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Sunarno Esos M.Hum yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Segera kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina imanan Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakimah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amal. Yang kami hormati para pemirsa MTA TV dan para pendengar Radio Persada FM dan radio-radio yang lain yang ikut bergabung memancarkan dalam acara di sore hari ini, dan para pemirsa semuanya yang kami cintai. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat, berkah dan karunia-Nya Allah pertemukan kita semuanya pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudahan kita senantiasa berada di jalan hidayah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara-saudara semua, para pemirsa yang kami hormati, Al-Quran itu bukan hanya dipandang sebagai teori saja, tetapi Al-Quran adalah akan membawa manusia untuk hidup ini bermakna. Al-Quran hanya sebagai teori ketika Al-Quran hanya diketahui, dipelajari, dipahami, tidak sampai kepada amaliyah di sisi-sisi kehidupannya. Tetapi ketika orang mempelajari, memahami, kemudian diamalkan dalam sisi-sisi kehidupannya, sehingga apa yang dilakukan itu membawa hasanah baginya. Maka oleh karena itulah pada kesempatan awal ini kami akan mengantarkan dalam pembahasan ini di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 14 itu disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qolatil a'robu amanah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walama yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'ah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang Arab Badui berkata, amanah, kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
katakanlah ya Muhammad kepada mereka itu, kamu belum iman, tetapi kami baru tunduk. Walama yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum ya merasuk di dalam hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan apabila kalian itu bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, la yalitskum min a'malikum syai'a. Allah tidak menyia-nyiakan ya dari amal-amalmu itu. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa ya Islam itu hanya tidak sekedar pengakuan, mengatakan kami beriman, kami menjadi orang Islam. Tidak hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu tadi Al-Quran hanya sebagai ya teori saja, tapi ya harus diamalkan. Maka tadi dalam ayat wa in tuti'ullaha wa rasulahu, apabila mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya diamalkan. Al-Quran diamalkan, apa yang diperintahkan Allah ya ditaati, yang apa yang dilarang itu dijauhi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diikuti, ittiba terhadap Rasul. Maka hal-hal itu semua itu menjadi khasanah bagi kita semuanya, sehingga berbagai aktivitasnya hari demi hari, waktu demi waktu, menit detik yang kita lakukan itu membawa khasanah baginya. Itu kan luar biasa mukjizat daripada Al-Quran itu ya, sejak ya diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW sampai ya umatnya akhir zaman itu membawa ini berkah yang luar biasa. Maka Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam agama memang di hadisnya Rasulullah sebutkan ad-dinun nasihah. Jadi agama itu memang penuh dengan nasihat gitu. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, itu bagi siapa ya Rasulullah? Yaitu lillahi wali kitabihi wali rusulihi wa imatil mu'minina wa ammatahum. Jadi agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpinnya, dan bagi umat pada umumnya. Jadi agama nasihat lillah bagi Allah itu artinya apa? Artinya nasihat untuk berbuat baik kepada Allah, adab ya, akhlak kepada Allah. Nah, agama itu menuntun, membimbing kita ya bagaimana ya adabnya, akhlaknya kepada Allah. Ya Allah yang harus ditaati, apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang dijauhi. Li kitabihi, adabnya kepada kitab apa ya dipelajari, difahami, kemudian diamalkan kan begitu. Ya wali rasuli, ya bagi rasulnya, ya ittiba kita, artinya mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasul. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara umat Islam, yaitu harus mengikuti, mentaati terhadap pimpinannya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada umat Islam atau umat pada umumnya. Itu ada adabnya, ada akhlaknya. Di mana ketika adab, ketika akhlak itu ditunaikan, dilaksanakan, yaitu tadi akan menyempurnakan terhadap ya agamanya, terhadap keimanannya. Maka di dalam hadis lain itu dikatakan
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sesempurna akhlak seorang mukmin itu adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak ini menunjukkan, akhlak seseorang itu menunjukkan kesempurnaan daripada imannya. Lah akhlaknya akhlak apa ya? Khuluqul Quran, akhlaknya akhlak Quran. Jadi akhlak lebih kepada bukan hanya sekedar akhlak itu sopan santun, bukan hanya sekedar itu saja, tapi lebih pada tabiat, perilaku, pandangan hidup dan lain sebagainya. Lah itu seseorang ketika akhlaknya itu baik, itu membawa kepada kesempurnaan daripada iman seseorang. Jadi seseorang itu imannya sempurna, ya bisa dilihat dari akhlaknya. Maka akhlaknya bagaimana? Sementara ya akhlak yang baik gitu. Kan Rasulullah itu kan sebagai tuladan. Ya, jadi akhlaknya Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, sebagai ya teladan yang baik ya bagi ya umat daripada Rasulullah. Kalau kita merasa sebagai umatnya Rasulullah ya meneladani, mengikuti akhlak-akhlak yang diberikan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ya di surat An-Nisa ya, ayat 159 itu. Sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadhu min khaulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau sekiranya ya kamu itu berhati keras ya, berlaku kasar, maka apa? Orang akan menjauhi dari sekelilingmu. Kalau sikapnya itu keras, hatinya itu kasar, itu orang akan menjauhi dari sekelilingmu. Fabima rahmatim minallahi lintahu walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadhu min khaulik. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan Fabima rahmatim minallahi lintahu, maka disebabkan rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadhu min khaulik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka ya akan menjauhi dari sekelilingmu. Karena itu ya maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi orang yang mendapatkan rahmat oleh Allah itu orang-orang yang bisa bersikap berlaku dengan lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi dengan disebabkan rahmat Allah lah ya kamu berlaku lemah lembut. Jadi orang yang sikapnya, tabiatnya, perilakunya lemah lembut itu akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Tapi sebaliknya
walau kunta fadhun ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, kemudian hatimu itu kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, itu kan akhlak dalam bersosialisasi, akhlak dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Supaya agar kita dalam bersosialisasi mendapatkan rahmat dari Allah, ya berlakulah yang lemah lembut, ya hindarilah sikap yang keras, kemudian hati yang kasar, itu dihindari. Ada yang mengatakan orang ini karena sudah watak, sudah kebiasaan, orang tidak bisa berubah dan sebagainya. Bisa, ya, tinggal kemauannya. Selama orang itu ada kemampuan untuk merubah sikapnya, akan bisa. Bukankah sahabat-sahabat Rasulullah dulu itu menjadikan pelajaran bagi kita. Tidak seluruh sahabat-sahabat Rasulullah itu ya berasal dari latar belakang yang baik-baik semua, juga bukan. Ada di antara sahabat Rasulullah yang latar belakangnya tidak baik. Kita ketahui itu. Tetapi setelah mendengarkan, mendapatkan pelajaran, dapatkan hidayah dari Allah, sikap pembawaannya yang pada masa jahiliyah itu menjadi berubah, ya, menjadi orang yang baik, ya, dengan Al-Quran. Tetapi kalau ya masih mempertahankan sikap-sikapnya jahiliyah, maka orang ya akan menjauhi sekelilingmu. Sama, ya, kita kalau menjadi orang Islam hanya sekedar sebagai identitas saja, kemudian nilai-nilai keislamannya itu tidak tampak, tidak diamalkan dalam dirinya, ya orang lain akan menjauh dari kamu. Maka kalau di sini Rasulullah pada saat itu bertemu dengan sahabatnya yang barangkali dalam proses jalan hidayah itu, maka ya maafkanlah, ya, artinya dimaafkan di sini ya dimaklumi, kemudian diarahkan dan seterusnya, gitu ya. Maafkanlah, kemudian mohonkanlah ampun kepada Allah. Hebatnya seorang pimpinan kan begitu. Jadi mampu untuk memaklumi, terus kemudian dia pimpinan itu mendoakan. Jadi pimpinan yang baik itu pimpinan yang mendoakan kepada yang dipimpinnya dan didoakan oleh yang dipimpinnya juga. Jadi saling doa mendoakan. Kemudian bermusyawarahlah dengan mereka dalam beberapa urusan, dalam urusan-urusannya. Artinya dilibatkan dalam pembahasan permasalahan dalam hidup dan kehidupan. Ya, kemudian apabila telah bertekad bulat mengazamkan sesuatu hal, maka ya laksanakan. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Artinya keputusan, kesepakatan yang telah diputuskan, disepakati, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan berserah diri hasilnya kepada Allah. Lah orang yang seperti itu di akhir ayat dikatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang seperti itu Allah mencintai terhadap orang-orang yang ini bertawakal kepadanya. Maka dengan ayat itu memberikan panduan kepada kita agar hidup kita itu membawa makna, ya, dalam secara personal, makna dalam kehidupan sosial. Nah, ini menjadi panduan dalam amaliyah kita sehari-hari. Apalagi
kita bisa sama-sama untuk ini dalam hidup menunaikan hak-hak antara haknya Muslim satu dengan yang lainnya. Itu betapa banyak ya, hari demi hari khasanah kita lakukan. Di dalam hadis itu disebutkan hakul muslimi ala muslimin situn. Jadi haknya seorang muslim satu dengan yang lain itu ada 6. Satu, idza laqitahu fasalim alaihi. Yang satu adalah apabila kalian bertemu dengan saudaramu maka sampaikanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang maka penuhilah undangannya. Wa idza istansohaka fansohu. Dan apabila minta nasihat, nasihatilah. Ya, kemudian yang keempat, wa idza atosa fahamidallahu fasamithu. Dan apabila dia ya bersin mengucapkan ya alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah misalnya. Kemudian yang kelima, wa idza maridho fa'udhu. Dan apabila dia sakit maka jenguklah. Kemudian yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Dari 6 hal itu kalau kita bisa saling memenuhi, memberikan haknya kan luar biasa. Baru kita setiap ketemu saudara kita, fasalim alaihi, yaitu mengucapkan salam. Ya secara dhahiriyah salam ya sebagaimana lazimnya, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mendengar, yang menerima salam itu kemudian membalas dengan balasan minimal sama atau lebih baik daripadanya. Itu kan sudah hasanah berapa saja. Itu baru secara dhahiriyah, artinya makna wasalimu dalam arti mengucapkan salam. Padahal tidak hanya sekedar mengucapkan salam, lebih daripada itu yaitu menjaga keselamatan ya, satu dengan yang lain. Kan hebat itu. Ya, itu. Maka maknanya dalam bersosialisasi di dalam Islam maka sungguh sangat banyak sekali dalam hidup itu. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila mengundang penuhilah ya undangannya, karena orang mengundang itu kan mesti ada tujuannya mengundang. Mengapa undangannya yang diundang kita diundang itu, yang mengundang tidak sekedar mengundang, ada pertimbangan-pertimbangan yang diundang itu. Maka apa? Ya datangilah. Demikian juga yang ketiga, wa idza apabila kalian ya diminta untuk memberikan nasihat, wa in ya tasohaka fasohu. Dan apabila minta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Orang meminta nasihat kepadanya itu juga tidak setiap orang dimintai nasihat, pasti ada rujukannya. Mengapa mintanya nasihat kepada seseorang? Pasti yang minta nasihat itu merasa ini bisa memberikan nasihat terhadap urusan yang dialaminya. Wa in tasawaka fansohu. Maka kalau minta nasihat kepadamu, nasihatilah. Ya dengan nasihati dengan kebenaran, nasihati dengan agama, bukan nasihat-nasihat yang tidak baik. Jadi nasihat dengan agama.
Terus kemudian wa idza atosa fahamidallahu fasamitu, dan apabila dia bersin ya kemudian mengucapkan ya alhamdulillah, maka doakan. Itu kan juga refleksi yang muncul karena ini rasa cintanya kepada saudaranya, ya saling doa mendoakan itu. Orang mau doa mendoakan itu kalau tidak ada rasa cinta, rasa kasih sayang, tidak mau gitu, peduli amat gitu. Tapi kalau ya, orang saling cinta mencintai, ya sekalipun kondisi tadi orang bersin itu kan tidak direncanakan, mendadak gitu, serta merta. Tapi yang mendengar itu pun karena rasa cintanya mendoakan. Kemudian yang kelima, idza marido da'athu, apabila dia sakit mendapatkan musibah itu maka jenguklah, ya hiburlah, doakanlah, bantulah, ya, karena baru menerima musibah. Jadi orang muslim itu kalau saudaranya senang ikut bahagia, ikut senang. Tapi kalau saudaranya baru susah, ikut merasakan susahnya. Persahabatan atau persaudaraan dalam Islam itu luar biasa. Bukan secara dohiriyah saja, tetapi lebih bermakna pada ya, bagaimana keterpautan hati, rasa kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Hingga yang hak yang ke-6 yaitu wa idza mata fatba'u, dan apabila meninggal maka antarkanlah ya jenazahnya. Artinya ya takziah. Ya takziah itu bukan hanya sekedar takziah, ya mensolatkan. Ya, setelah mensolatkan kemudian mengantarkan sampai makbaroh. Dalam hadis lain itu kan disebutkan man shola ala janazatin falahu kirotun, ya. Wa man taba'aha kata tudu'a fi qabri fa kirotoni, gitu. Barang siapa yang ya sholat jenazah, man shola ala janazatin, mensolatkan jenazah, falahu kirotun, maka baginya mendapatkan pahala 1 kirot, gitu. Dan barang siapa yang sampai mengantarkan jenazahnya ke makbaroh, maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Itu kan luar biasa, ya kesempatan untuk saling ya beramal, saling karena rasa tadi keterbuatan hati, cinta mencintai, sehingga sekalipun sudah meninggal keterpautan ini terus kita doakan sampai ya tadi diantarkan jenazahnya sampai ke makbaroh. Lah orang yang seperti tadi fakirotoni akan mendapatkan pahala 2 kirot. Lalu Abu Hurairah menanyakan, ya ditanya 1 kirot itu seperti apa? Mithlu Uhudin. Jadi dijawab bahwa 1 kirot itu seperti besarnya 1 gunung Uhud. Ya. Padahal kalau mensolatkan saya mendapat pahala 1 gunung Uhud, apalagi terus kemudian mensolatkan, terus kemudian bisa mengantar ke makbaroh, mendapatkan 2 gunung Uhud. Jadi kalau takziah yang biasa pada umumnya hanya sekedar kumpul, ya terus kemudian ya cakap-cakap jagungan dengan yang lain, tidak ada pahalanya seperti digambarkan dalam hadis itu. Maka orang-orang yang tadi yang mendapat atau paham tentang agama tidak menyia-nyiakan pahala yang seperti itu. Yaitu apa? Kalau takziah tadi mensolatkan, syukur bisa mengantarkan sampai ke makbaroh, kan masya Allah luar biasa. Maka banyak Allah tentunya dengan agama ini, dengan Quran ini, kalau dipandang hanya sebagai teori rugilah. Maka ya Al-Quran tentunya bisa membawa ini kepada hidup yang lebih bermakna.
Kami kira ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan ada salah dan kurangnya kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya monggo barangkali ada sesuatu yang perlu sampai kami persilahkan. Ya, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di segmen berikutnya di Ustadz Menjawab pada kesempatan sore hari ini. Setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Baik Ustadz, kita bacakan yang sudah masuk di WA dari Pak Tridi Purwodadi ini. Pertanyaan dari beliau adalah, Ustadz, orang pandai baca tapi tidak paham yang dibaca. Kemudian ada yang bacaannya biasa-biasa saja tapi paham. Yang seperti itu mana yang bisa dijadikan pemimpin Ustadz? Mohon tausiahnya. Jadi memang penetapan kriteria menjadi seorang pemimpin itu adalah yang paham tentang Al-Quran ya. Jadi kalau hanya sekedar pandai membaca, tidak paham terhadap Al-Quran, ya lebih diutamakan kepada yang faham kepada Al-Quran sekalipun barangkali bacaannya belum baik. Nah, bacaan itu nanti kan bisa ditingkatkan, disesuaikan dalam proses, dalam pembelajaran dan sebagainya. Tapi kalau paham itu ya bisa dipergunakan untuk alat ya, untuk mempertimbangkan, untuk memimpinnya itu dengan ini faham terhadap Al-Quran. Jadi kalau hanya sekedar pandai membaca tidak paham, kemudian bacanya biasa saja tapi paham, ya lebih diutamakan kepada yang lebih paham terhadap Al-Quran. Karena dengan paham terhadap Al-Quran bisa menuntun, bisa mendidik, bisa membimbing kepada jalan kebenaran. Tapi kalau tidak paham kepada Al-Quran, ya akan dibawa kemana dari yang dipimpinnya itu. Maka berkenaan dengan itu, dalam hal di sini, namanya pemimpin itu kan banyak leveling, artinya dari berbagai tingkat-tingkatan gitu. Ya tentu saja ya sambil pembelajaran lebih lanjut, seorang pemimpin ya harus ya bisa menguasai bacaannya, kemudian bisa mengerti artinya, bisa memahami ya isinya. Maka dalam belajar Al-Quran yang pertama kan tingkatannya Iqra, itu membaca. Baru sedang baca apa? Tilawah. Nah Iqra itu membaca orang ngerti artinya belum tahu. Karena kemudian yang kedua tilawah itu wis bisa membaca, bisa ngerti artinya. Yang kemudian apa? Mentadaburi. Jadi tidak hanya sekedar membaca, mengerti, tapi mentadaburi makna daripada ayat itu. Jadi kan begitu proses untuk bisa menjadi faham itu memang dari Iqra dulu ya, kemudian tilawah, kemudian mentadaburi. Nah, orang yang tadabur berarti sudah memahami terhadap ayat-ayat itu. Maka tadi pemimpin itu saja sesuai dengan tingkat-tingkatannya, ya sedapat mungkin diambilkan yang faham terhadap Al-Quran. Oke, kami kira itu sudah dipahami. Baik. Berikutnya dari dari Ardi di Sragen. Dari Bapak Ardi di Sragen menanyakan, apakah 4 bulanan dan 7 bulanan itu ada tuntunannya Ustadz? Dan yang kedua, zakat penghasilan itu bagaimana pasnya Ustadz? Apakah kalau sudah batas nisab baru zakat atau bagaimana? Oke, kami tidak paham yang dimaksud 4 bulanan, 7 bulanan itu kami kurang paham yang dimaksud 4 bulanan, 7 bulanan itu.
Maka karena saya tidak paham yang dimaksud dalam pertanyaan itu, maka mohon maaf saya nggih mboten atau tidak bisa memberikan jawaban. Barangkali nanti lain waktu bisa diperjelas maksudnya 4 bulanan itu apa, 5 bulanan itu apa, itu dalam hubungannya apa gitu. Nah, kalau sepaham kami yang bahasanya bulan-bulanan itu ibu-ibu, gitu konteksnya kan mungkin barangkali berbeda. Gitu. Maka karena itu kami tidak paham yang ditanyakan, maka tidak saya berikan jawaban. Kalau mengendaki untuk diberikan penjelasan lebih lanjut, maka pertanyaan nanti ya diperjelas. Insya Allah nanti lain waktu, ya Ustadz yang lain barangkali bisa memberikan jawabannya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan zakat penghasilan. Jadi zakat penghasilan itu secara umum itu ya dibayarkan sebesar 2,5%. Itu secara umum. Sekalipun memang ada yang berpegang pada nisab dan haul, artinya nisab itu mencapai batas dari banyaknya penghasilan itu dan dalam kepemilikannya dalam kurun waktu tertentu baru dikenakan zakat itu. Tetapi lebih baiknya kami kira ya lebih berhati-hatilah daripada sebetulnya itu kena kewajiban zakat tidak zakat. Tetapi kalau sebetulnya tidak diwajibkan itu tapi dizakati kan masih baik, artinya mendapatkan hasanah pahalanya. Maka tadi kami sampaikan bahwa dalam hal membayar zakat itu kita lebih mengambil makna jiwa daripada syariat atau perintah zakat itu. Di mana di dalam Al-Quran kan disebutkan wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari ya apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka ya menginfakkan, artinya menyisihkan sebagian dari karunia rezeki yang diberikan Allah kepadanya, kemudian dia mengeluarkan infaknya atau dizakati, sehingga rezeki yang Allah karuniakan kepadanya yang kemudian dimanfaatkan itu sudah rezeki yang bersih gitu. Jadi zakat itu kan membersihkan dari harta yang kita milikinya. Nah, kalau tidak dizakati, ya jangan-jangan itu memanfaatkan, menggunakan haknya daripada orang lain. Apalagi kalau lebih berhati-hati lagi, kalau itu memakan atau ya menggunakan haknya orang lain masuk pada tubuh kita, menjadi darah, menjadi daging yang itu darah daging yang tumbuh dari barang-barang yang tidak halal, hal yang tidak sah, itu haram masuk surga, kan yang menakutkan itu. Maka lebih berhati-hatinya dalam hal ya membayar zakat itu. Kalau secara umum ya tadi kami sampaikan ya dikeluarkan zakatnya 2,5% atau ya 1/40 ya 2,5% itu dari penghasilannya. Kami kira itu sedang pertanyaan. Yang pertama, kalau memang untuk dapat penjelasan lebih lanjut, kami persilahkan untuk diberikan penjelasan yang detail sehingga yang membaca dapat memahami pertanyaannya. Kami kira gitu. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan sore ini, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa MTA TV dan para pendengar radio semuanya yang dirahmati oleh Allah.
Rasa syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, apapun keadaannya itu sudah luar biasa. Berkenaan dengan itu maka tak ada lain kecuali kita bersyukur. Dengan bersyukur apapun keadaannya akan mendatangkan, menghadirkan rahmat berkah dari Allah. Sehingga aktivitas yang kita lakukan bermakna membawa hasanah, membawa kebaikan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita semuanya hati yang istiqomah di atas jalan hidayah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami lihat cukup yang dapat kami sampaikan. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Dari kami Tajukban sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Ustaz. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan uti bersama program unggulan Ustadz Menjawab sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.